أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat kesempatan untuk bersama-sama berjuang, bersama-sama berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah, di mana di bulan Ramadan ini hanya satu dari seluruh bulan yang ada, hanya satu diberikan Allah kesempatan untuk kita memperbanyak amal ibadah. Karena di bulan ini insya Allah segala amal ibadah dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini juga hanya satu dari seluruh bulan yang ada, hanya pada Ramadan, di mana Allah berusaha untuk ketika kita berusaha untuk menghilangkan dosa kita, berusaha untuk menghapuskan dosa kita, insya Allah Allah akan menghapusnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi Allah meletakkan di situ syaratnya imanan wa ihtisaban. Jadi barang siapa dari kita yang menjalankan ibadah puasa ataupun bergembira menyambut puasa Ramadan tapi tidak dengan imanan wa ihtisaban, maka hadiah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi itu tidak akan kita dapatkan. Tapi apabila kita berpuasanya betul-betul melaksanakan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni as-shaumu huwal imsak. Puasa itu adalah menahan. Apa yang harus kita tahan? Banyak yang harus kita tahan. Bukan hanya menahan lidah kita dari merasakan nikmatnya makanan yang dihidangkan Allah untuk kita, makanan yang dirizkikan Allah untuk kita, namun kita juga harus berusaha menahan lisan kita dari perkataan-perkataan tercela, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang mengundang dosa, yang mengundang rasa sakit hati orang lain. Dan bukan hanya itu juga, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apalagi yang harus kita jaga selain kita menjaga lidah kita dari merasakan nikmatnya makanan, menjaga perut kita dari penuhnya yang biasa setiap hari kita makan 3 kali sehari, jadi kita tahan makan siang kita tidak, nanti setelah maghrib, setelah berbuka baru kita bisa merasakan nikmatnya makanan itu kembali. Bukan hanya itu saja, tangan kita, kaki kita, mata kita, semua juga harus diimsak, semua juga harus ditahan. Dan alhamdulillah semua kita yang berhadir kali ini, ataupun saudara-saudara kita yang belum sempat berhadir di masjid tercinta ini, tapi mereka berpuasa, alhamdulillah, selayaknya kita bersyukur dan dengan selalu mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih merizkikan itu semua kepada kita. Dan yang kedua selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula kita selalu hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena atas bimbingan beliau jugalah, karena atas kerja keras beliau jugalah, maka kita bisa merasakan indahnya, nikmatnya menjadi orang Islam. Bayangin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sudahlah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri, untuk kembali menjadi yang fitri. Dalam 12 bulan tadi itu, 1 bulan dikasih Allah kesempatan, yakni bulan Ramadan.
Dan di dalam bulan Ramadan yang 30 malam tadi, Allah juga memberikan satu kesempatan. Ada satu malam dari 30 malam bulan Ramadan itu, di mana amal ibadah yang kita lakukan itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan lamanya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, insya Allah mudah-mudahan yang nantinya bisa sama-sama kita kejar dan sama-sama kita dapatkan. Jika kita mendapatkannya, maka ibadah selama 1000 bulan tak pala perlu kita lakukan, karena kita sudah mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihnya tak ada yang pernah dikasih, dan sayangnya juga pasti tak terbilang. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Babus Salam beserta staf dan jajarannya, dan yang saya hormati juga para Dewan Asatidz yang berhadir kali ini, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah, dan yang saya sayangi abang-abang, adik-adik, dan teman-teman sekalian. Kali ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menggantikan Al-Ustadz kita yang berhalangan hadir, dan insya Allah pada kali ini saya akan membawakan materi yang berasal dari Syekh Mutawalli Asy'arawi, Muhammad Mutawalli Asy'arawi, seorang syekh besar dari negeri Mesir sana, dan beliau merupakan orang yang sangat mutadayin, orang yang sangat rajin menuntut ilmu, dan banyak keahlian-keahlian beliau, terutama menyampaikan ilmu agama, menyampaikan ajaran Islam, dan juga menyampaikan tafsir-tafsir Al-Quran dengan metode-metode, dengan cara-cara yang paling masuk akal yang bisa diterima oleh orang-orang sekarang. Itulah salah satu keahlian dari beliau. Di sini ada pembahasan dalam kitab fatwa-fatwa yang dibutuhkan oleh umat muslim di hidupnya dan di hari-harinya. Di sini dikatakan ada pembahasan tentang hakikatut tawakal, hakikat dari tawakal. At-tawakkal wa tawakkul mustalihani yajriyani ala alsinatin nas. Tawakal dan berpasrah diri ataupun ketergantungan, ini adalah dua istilah yang sering nyangkut di lidah manusia. Namun banyak dari kita yang tidak betul-betul memahami hakikat dari tawakal ini. Karena ketika sering kita mendengar kata-kata tawakal, selalu diidentikan kata tawakal ini dengan kepasrahan. Ya sudahlah, tawakal saja sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa yang dimaksud dengan tawakal ini? Apakah tawakal yang seperti dikatakan oleh sebagian orang, yaitu berpasrah diri dengan apa yang terjadi, berpasrah diri hanya sekedar menerima, berpasrah diri hanya sekedar menunggu apa yang datang kepada kita? Nah, sebagian orang berkata, apa sih sebenarnya hakikat dari tawakal itu? Apakah kita berserah diri saja dengan apa yang terjadi? Ternyata tidak. Syekh Al-Imam Mutawalli Asy'arawi mengatakan, inna lil mu'minina qalban wa jawarihan. Setiap orang mukmin itu punya hati dan juga punya anggota badan. Ada hatinya, ada anggota badan. Dan setiap merasa capek anggota badan itu melakukan suatu usaha, maka disitulah hati diharuskan untuk bertawakal. Disitulah hati diharuskan untuk berpasrah diri. Dikarenakan banyak manusia-manusia yang ada dalam kehidupan ini, mereka berusaha untuk mengejar sesuatu. Memang pada hakikatnya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang berusaha merubahnya. Jadi intinya, misal kita kepingin membeli sebuah mobil. Kalau kita setiap hari hanya berdoa saja kepada Allah, ya Allah berikanlah kesempatan
untuk memiliki mobil yang mewah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk punya rezeki yang banyak. Tanpa kita berusaha, tanpa kita bekerja, tanpa kita mencari rezeki, maka insya Allah ini akan susah untuk kita dapatkan. Kitanya dulu yang harus berusaha, lalu Allah akan mampukan kita. Kan begitu secara syariatnya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, secara syariatnya kita yang harus berusaha, maka Allah yang akan memampukan kita. Kita yang harus mencari, maka Allah yang akan mencukupkan kita. Namun di sisi lain, Allah juga memerintahkan kita untuk bertawakal. Tujuan utamanya agar kita tidak stres dengan hasil yang Allah berikan. Karena segimanapun usaha kita, segimanapun keinginan kita, sebesar apapun yang mau kita usahakan dalam hidup ini, tetaplah Allah sebagai penentu di akhirnya. Ada misalnya orang yang sudah berusaha, kemarin itu ada kejadian, ada seorang bapak-bapak yang sudah berusaha mengumpulkan dana sekian lamanya, berusaha ingin naik haji, tapi tiba-tiba rumahnya terbakar dan semua uang-uangnya hangus. Ini kalau kita pikir-pikir, sudah berusaha si bapak ini tadi berusaha untuk menunaikan 5 rukun Islam tersebut, termasuk naik haji bagi yang mampu. Beliau berusaha memampukan dirinya untuk bisa pergi haji tadi. Namun ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Beliau gagal, uangnya habis, ludes dimakan api. Namun apakah ini takdir beliau, takdir buruk bagi beliau? Belum tentu juga. Boleh jadi Allah menginginkan sesuatu dari sisi lain. Boleh jadi Allah menginginkan orang lain yang berusaha untuk memenuhi keinginan si bapak tersebut. Sebagaimana ada pernah di suatu kejadian di daerah saya, ada seseorang yang memang sudah berusaha ingin pergi umroh. Lalu ketika dia berusaha ingin umroh tadi, dia mengumpulkan uang. Setelah dikumpulkannya uangnya, ternyata hilang dicuri orang lain. Bukan main stresnya, bukan main suntuknya, bukan main lah sedihnya yang dia rasakan. Namun ternyata pada hakikatnya kan, semua apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi milik kita, bagaimanapun kita berlepas tangannya, dia akan tetap berada di dekat kita. Tapi segala sesuatu yang memang tidak ditakdirkan Allah untuk menjadi milik kita, segimanapun kita berusaha menggenggamnya, mau kita kurung, mau kita penjarakan sekalipun, maka pasti ia akan tetap terlepas dari genggaman kita. Nah, ketika terjadi sebuah musibah dan si orang tadi ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Islam, walladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika terjadi musibah lalu dia mengatakan dan meyakini, mengimani dengan apa yang dia katakan, diselaraskan dengan perbuatannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini memang datangnya dari Allah dan akan berpulang kembali sama dia. Ya Allah, aku pasrahkan. Ketika dipasrahkan hasilnya setelah diusahakan tidak bisa didapatkan lagi pencurinya tadi, lalu dia pasrahkan. Hasilnya ternyata Allah menggerakkan hati orang lain untuk mengumrahkan beliau. Allah menggerakkan hati orang lain untuk mengumrahkan beliau. Terkadang apa yang kita minta tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan, tapi pastinya diijabah oleh Allah. Dan di dalam kitab ini juga dikatakan, jika apa yang kita inginkan belum dipenuhi oleh Allah, cara bertawakalnya apa? Sabar. Kita harus meyakini apabila apa yang kita inginkan, sesuatu yang kita inginkan tidak diberikan oleh Allah saat itu juga, berarti Allah menginginkan kita untuk bersabar, untuk banyak berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ketika kita meminta sesuatu, Allah langsung memberikannya, apa yang kita minta Allah hadiahkan, apa yang kita minta Allah langsung mudah untuk memberikannya.
Apa yang diinginkan Allah dari kita? Allah ingin kita banyak-banyak bersyukur dengan cara berbagi kah atau dengan cara apapun itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang jemaah salat subuh yang berbahagia. Nah, inilah salah satu hal yang diinginkan Allah dari kita. Dan inilah hakikat dari tawakal yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada juga sebagian orang-orang di zaman dahulu yang berpendapat bahwasanya kita hidup ini bertawakal itu dengan cara yang pasrah seperti biasa. Contoh misalnya, Allah sudah siapkan rezeki untuk setiap orang. Bahkan binatang sekalipun atau tumbuhan, Allah sudah berikan rezekinya. Sebagaimana burung, dia diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung itu walaupun tidak berusaha, dia tetap bisa makan, dia tetap bisa menghasilkan sesuatu. Lalu dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i di sini, kita manusia dengan burung atau binatang lainnya itu berbeda. Burung tidak diperintahkan untuk menanam padi. Burung diberikan oleh Allah insting untuk mendekati gandum, untuk mendekati padi, agar bisa dia makan padi itu. Tapi Allah tidak memberikan insting, Allah tidak memberikan pengetahuan kepada burung bagaimana cara menanam gandum, bagaimana cara menanam padi agar bisa dimakan. Sebagaimana kita manusia, antara kita manusia memakan ikan, kucing juga memakan ikan. Lalu apakah berarti rezeki kita dengan rezeki kucing itu sama? Tentu tidak, pasti berbeda, wahai Bapak-bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ketika kita diberikan sepotong ikan, alhamdulillah Allah beri kita ilmu, Allah beri kita kemampuan untuk berusaha. Bagaimana caranya biar supaya ikan ini enak dimakan? Bisa kita sulap ikan mentah tadi menjadi ikan goreng, bisa menjadi ikan sambal. Ayam bisa kita sulap jadi ayam suwir, ayam geprek, dan lain-lainnya. Tetapi kucing, ketika dia mendapatkan ayam, dia tidak mampu berubahnya menjadi ayam geprek. Kucing, ketika mendapatkan ikan, tidak mampu dia berubahnya jadi ikan goreng ataupun ikan sambal. Nah, seperti itulah contohnya. Allah memberi insting. Allah memang tetap memberi rezeki kepada siapapun, kepada makhluk-makhluknya, baik manusia yang muslim ataupun non-muslim, baik kepada kita manusia ataupun kepada hewan ataupun kepada tumbuhan. Allah tetap memberikan rezeki-rezekinya, dan kadar rezeki itu tidak akan mungkin tertukar. Tidak akan mungkin tertukar. Karena apa? Banyak orang terkadang yang takut memiliki anak dikarenakan khawatir nanti rezekinya jadi semakin sedikit, dikarenakan kehidupannya nanti semakin sulit. Di sisi lain, banyak orang yang sudah berusaha kemana-mana untuk memiliki anak, tapi Allah belum memberinya rezeki. Namun di sisi lain tadi ada orang-orang yang memang sengaja dia membatasi keturunannya karena takut miskin. Memang sih Allah sudah beri peringatan tentang ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kita memang akan ada merasakan seperti itu. Rasa takut akan kelaparan, rasa takut akan kekurangan harta, rasa takut akan kekurangan jiwa, akan ada saudara yang meninggal, siapa-siapa orang yang kita sayangi. Ya, memang kita rasa kekurangan-kekurangan itu ada dari diri manusia. Bahkan di ayat yang lain juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'a." Setiap manusia ini diciptakan memang hobinya berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika terjadi hal-hal yang buruk menimpa dirinya, dia mengeluh. Tapi wa idza massahul khairu manu'a. Ketika terjadi hal yang baik menimpa dirinya, dia lupa diri. Dia hilang ingatan bahwasanya itu semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini memang penyakit manusia rata-rata pada umumnya. Dan dibedakan Allah di sana illal musallin.
kecuali orang-orang yang sholat. Apa maksud orang-orang yang sholat di sini? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang selalu istiqamah, orang yang selalu konsisten dengan sholatnya. Ia berusaha menjadikan sholatnya itu sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi konsepnya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Seringnya kita ketika melakukan sholat, kita meyakini bahwasanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Oh, dengan saya melakukan sholat, berarti saya akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Memang bisa jadi maknanya seperti itu, tapi nggak gitu juga konsepnya kalau bahasa kita zaman sekarang. Yang sebenarnya yang realnya di lapangan, kita ketika kita orang yang sholat, ketika kita meyakinkan diri sebagai seorang muslim dan kita melakukan sholat, berarti misal kita tadi barusan melaksanakan sholat subuh. Ketika kita baru selesai melaksanakan sholat subuh, berarti kita menegakkan tiang agama di sini. Dari subuh nanti waktu ke siang ada namanya sholat zuhur. Nah, dari subuh sampai sholat zuhur ini, kita diharuskan, diwajibkan untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi antara subuh ke zuhur, kita berusaha untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah diri kita dari berbuat yang keji dan yang munkar. Dari subuh sampai ke zuhur. Sampai kita nanti sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, nah kita menjaga dari zuhur ke asar, kita harus tidak boleh melakukan hal yang keji dan yang munkar. Begitu juga selanjutnya asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Insya Allah salat kita ini akan benar-benar menjadikan diri kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada juga yang mengatakan ketika kita bertawakal, berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memang memberi rezeki untuk kita. Allah memang mencukupkan segala yang kita butuhkan. Namun caranya seperti seorang yang misalnya ada seorang pekerja dan di sini ada seorang bos. Nah, si pekerja ini tadi berusaha untuk PDKT, mendekati bosnya tadi. Berusaha dia untuk mencari perhatian dari bosnya. Lalu setelah mendapatkan perhatian dari bosnya, bosnya akan memberi yang lebih kepada dia daripada orang-orang lain. Apakah seperti ini rezeki yang dimaksud? Apakah seperti ini bentuk ketawakalan yang dimaksud? Ternyata bukan seperti itu. Dikatakan oleh Syekh Al-Imam Mutawalli Asy'arawi dalam kitabnya, bentuk yang seperti ini adalah bentuk penyembahan, bentuk ketawakalan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bentuk ketawakalan kepada manusia, manusia ini tidak ada yang kekal. Manusia ini tidak ada yang kidam. Salah satu sifat Allah di dalam sifat 20 tadi dikatakan, setelah Allah itu wujud, Allah itu kidam. Apa maksud Allah itu setelah wujud, Allah itu tidak? Yang ada belum tentu selalu tersedia. Kalau dalam bahasa kitanya available. Selalu tersedia kapanpun, dimanapun dibutuhkan. Contoh misalnya, produk sabun cuci dikatakan Soklin. Apakah Soklin ada di kedai? Apakah Soklin itu ada? Ya, dia ada. Tapi apakah dia selalu tersedia di setiap tempat? Belum tentu. Boleh jadi di kedai A ada Soklin, boleh jadi di kedai B tidak ada. Inilah perbedaan antara ada dengan tiada. Ini adalah perbedaan antara yang wujud dengan yang kidam. Kita alhamdulillah sekarang ini kita wujud, tapi apakah kita selalu kidam? Belum tentu. Hari ini kita tersedia di masjid ini. Mungkin boleh jadi besok lusa kita sudah berada di dalam tanah. Boleh jadi nanti beberapa menit kemudian kita sudah tidak ada lagi di masjid ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kidamnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun engkau berada, Allah itu selalu ada bersama. Makanya juga dikatakan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah.
Kemanapun kamu mengarah, Allah ada di situ. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita khawatir akan kekurangan-kekurangan itu. Makanya tadi dikatakan, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Itulah salah satu kehebatan orang-orang yang sholat, yang selalu mengkonsistenkan sholatnya untuk menjadikan dirinya, mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, lalu dikatakan lagi oleh Imam Mutawalli Asy'ari, ketika ada yang mengatakan dia ingin menjadi mukmin dan muttaqin, tapi hanya berpasrah diri tanpa berbuat apapun, berpasrah diri tanpa bertawakal, tanpa berusaha, maka hasilnya apa? Mungkin boleh jadi Allah akan tetap memberikan sesuatu yang dia inginkan, namun datangnya jauh lebih lambat dari apa yang diusahakan orang lain. Jadi ketika kita berusaha, insya Allah akan lebih cepat sampainya ke kita apa yang kita inginkan. Tapi jika tanpa usaha, pasti akan lebih lama. Dan yang kerennya lagi, Nabi Muhammad juga menambahkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ada ilmunya, ada tata caranya. Apa yang kalian inginkan? Kalian menginginkan dunia, pakai ilmu, insya Allah cepat sampainya kepada kalian apa yang kalian inginkan. Apa yang kalian inginkan akhirat, dengan ilmu, insya Allah lebih cepat sampainya apa yang kita inginkan. Mohon maafnya ini Bapak Ibu sekalian, bahkan untuk menjadi orang jahat sekalipun, kita butuh ilmu agar kejahatan kita tidak tertangkap. Kalau kita misalnya tadi mau mencuri, mau membegal, mau korupsi dan segala macam, mereka yang berbuat apapun tidak didasari oleh ilmu, tanpa mempelajari ilmunya terlebih dahulu, maka akan cepat berakhirnya, maka akan cepat kalahnya. Tapi mereka yang mempelajari ilmunya dahulu, baru melakukan perbuatan itu, insya Allah mereka akan dapat hasil yang lebih banyak dan memuaskan. Tapi jangan pula lah kita pakai ilmu tadi untuk hal-hal yang tidak baik. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena hanya orang-orang yang tidak yakin dengan Tuhannya sendiri, itulah yang mau berusaha mengambil hak-hak orang lain. Kalau orang yang yakin dengan Tuhannya, orang yang yakin kepada dirinya sendiri bahwasanya aku adalah manusia baik-baik, maka aku harus lakukan yang baik. Aku adalah hamba Allah dan aku diciptakan sebagai orang yang mulia. Dan memang Allah mewajibkan kita juga untuk menuntut ilmu. Dari semenjak Allah menciptakan Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah sebagai guru pertama bagi Nabi Adam. Allah yang ajarkan Nabi Adam, lalu Nabi Adam yang mentransfer ke seluruh keturunan-keturunannya. Jadi setiap orang-orang yang ingin menaikkan derajatnya, menaikkan status dirinya menjadi yang lebih baik lagi, pakailah ilmu itu. Lalu ketika dia sudah menuntut ilmu, dia berusaha mencari apa yang dia inginkan, berusaha mendapatkan apa yang ia rencanakan. Apa yang dilakukan terakhir kali? Tawakal. Pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak akan ada orang yang masuk rumah sakit jiwa, tidak akan ada orang yang tiba-tiba gila. Sebagaimana sering dikatakan dalam anekdot ataupun berbicara guyonan-guyonan di zaman sekarang, terutama di laki-laki. Bapak-bapak sekalian, kita sama-sama laki-laki, kita orang yang tidak boleh untuk ngeluh. Kalau saudari-saudari kita, istri-istri kita, perempuan ngeluh biasa. Ketika mereka punya masalah, mereka nangis, itu biasa. Tapi kalau kita, waduh, saya dari kecil sudah merasakan, kalau laki-laki nangis, astaga, kalau laki-laki nangis, astagfirullah, nggak matching lah sama kumisnya. Sering itu dikatakan oleh orang-orang ataupun kawan-kawan kita. Sehingga kalau kita lihat kasus-kasus bunuh diri,
lebih banyak pelakunya laki-laki daripada perempuan. Walau dengan alasan apapun, yang terkadang bunuh diri anak remaja alasannya cintalah, masya Allah. Adapun yang bunuh diri tadi alasannya karena kalah judilah atau kalah hartalah dan lain-lain. Tapi rata-rata memang pelakunya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Karena perempuan ketika dia sudah menangis, mengeluh, sudah terselesaikan, alhamdulillah ringan hatinya. Tapi kita laki-laki kadang bingung mau nangisnya kemana, mau curhat ke kawan. Rasanya aneh kalau misalnya kan ini ada seorang perempuan, dia curhat kepada kawannya, lalu kawannya tadi mengelus kepalanya dan memeluknya. Sabar ya kak ya, sabar ya dik ya. Masih biasa kelihatannya. Tapi misalnya kita laki-laki, ada satu bapak-bapak curhat ke bapak-bapak lainnya, lalu dia nyender, ya gimana lah aku ini ya. Terus bapak-bapak tadi ngelus-ngelus kepalanya. Ini sumpah orang ketawa ini melihatnya. Ini apa orang ini? Itu yang sering terjadi. Nah, sudah dikatakan Bapak tadi, langsung dugaannya ke arah LGBT dan lain-lain. Nauzubillah sama nauzubillah min dzalik. Tapi inilah yang sering terjadi. Maka kita laki-laki diharuskan memang untuk lebih kuat. Qawamun. Qawam itu bukan masalah kekuatan. Qawam itu malah masalah kekonsistenan. Qawam itu masalah keistiqomahan. Bukan hanya kekuatan fisik. Karena kekuatan fisik tidak semua kita kuat. Tapi laki-laki memang harus ketika A, ya A. B, ya B. Sudah. Kita harus berani ambil risiko dan terima segala konsekuensinya. Makanya ada anekdotnya kadang dikatakan seperti ini. Laki-laki tidak banyak bicara, tiba-tiba gila aja. Laki-laki tidak banyak bicara, tiba-tiba ngilang aja. Laki-laki tidak banyak bicara, tiba-tiba bunuh diri aja. Tapi na'udzubillah, mudah-mudahan dengan seringnya kita mendekatkan anak-anak kita, keluarga kita, abang-abang kita, adik-adik kita kepada pengajian-pengajian Islam, insya Allah mereka akan terhindar dari penyakit-penyakit hati tadi. Karena kenapa di sini saya berusaha menyinggung kepada kasus-kasus di atas tadi? Karena memang itu bentuk dari kurangnya rasa tawakal dalam diri kita. Kurangnya rasa tawakal dalam diri kita. Kita manusia yang diciptakan punya ambisi yang besar. Kita ini diciptakan sebagai makhluk ambisius. Makanya suka mengeluh. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita mengeluh. Ketika kita mencita-citakan sesuatu tapi belum tercapai, kita sedih. Tapi di sisi itu, Allah menginginkan, sudah, biar kamu jangan stres terhadap apa yang belum kau dapat. Maka bertawakallah. Toh juga salah satu ciri-ciri orang muttaqin juga seperti itu kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkannya. Itu memang sudah janji Allah kepada orang-orang yang berusaha untuk bertakwa, untuk berserah diri, untuk berusaha melakukan segala sesuatu, tapi hasilnya ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikannya, Allah yang akan mencukupkannya. Dari jalan mana? Ya tidak mesti dari jalan yang kita inginkan. Ada orang tua yang ingin betul-betul menjadikan anaknya anak yang hebat, anak yang bagus. Namun si anak ternyata salah pergaulan. Si orang tua sudah berusaha untuk mendidik anaknya, untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren dan lain-lain. Tapi ternyata anaknya ketika sudah balik, sudah berakal, sudah dewasa, dia memilih jalan yang lain, jalan yang buruk tadi. Tetap berusaha untuk, selama si anak masih hidup, tetap berusaha untuk diajak, diayomi, dididik. Tapi namun kita harus memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak tahu hidayah itu apakah datang dari lisan kita kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau datangnya dari orang lain. Boleh jadi berhadapan dengan guru, boleh jadi berhadapan dengan orang lain, baru datang kebaikan itu. Baru si anak bisa sadar. Nasihatnya sama. Misalnya, nah, jangan lasak-lasak, jangan suka membuli orang,
oke, dibully itu nggak enak. Itu kata-katanya. Tapi ketika kita yang nyampaikan, emang peduli apa kalian sama aku? Tapi ketika ada orang lain yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, sakitnya dibully, dan di situ tersentuh hatinya melihat, oh jadi begini yang kau dapatkan gara-gara dibully orang, kau sampai cacat. Lalu di situ dia akhirnya merasa, berarti jahat kali saya selama ini. Nah, dan dari situ berubah dia. Dan dari situ dia menghilangkan penyakit-penyakitnya. Alhamdulillah, Allah tetap menjawab doa. Walaupun bukan perantara lisan kita. Itulah gunanya tawakal. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini dalam kitabnya Fatawa li Hayatin Nas, fatwa untuk kehidupan manusia, dan bab hakikat tawakal bisa kita amalkan dalam kehidupan kita agar kebahagiaan lebih banyak bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.